Di tengah gelapnya langit Sulawesi Selatan, sebuah pesawat ATR 42500 berulang kali mencoba mendarat. 3 kali berputar sebelum akhirnya menghilang dari radar. Tak ada laporan kerusakan mesin, cuaca relatif stabil. Lalu TNI menemukan black box. Dan ketika rekaman itu diputar, percakapan terakhir di kokpit membuat ruangan mendadak sunyi. Apa sebenarnya yang terjadi di menit-menit terakhir penerbangan itu? Namun sebelum itu, kami mohon klik tombol subscribe dan mari berdiskusi di kolom komentar terkait kasus ini. Kami doakan agar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Telepon itu berdering ketika saya baru saja menutup map laporan lama di meja kerja. Di luar jendela, Jakarta tampak lengang. Hanya lampu jalan yang berpendar di sela hujan tipis. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 1:40. Pada jam seperti ini, tidak pernah ada kabar baik. Saya mengangkat gagang telepon dengan nafas tertahan. Pak Suryanto, kami kehilangan kontak dengan ATR 425 rute Yogyakarta-Makassar. Posisi terakhir saat pendekatan ke Sultan Hasanuddin. Kalimat itu terdengar pendek tetapi maknanya panjang, sangat panjang. Saya memejamkan mata beberapa detik. Dalam pengalaman bertahun-tahun menangani kecelakaan transportasi, fase pendekatan dan pendaratan selalu membuat jantung berdegup lebih cepat. Disitulah pilot bekerja paling keras. Disitulah kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Saya berdiri dari kursi, melangkah ke papan peta yang tergantung di dinding. Jari saya berhenti di Sulawesi Selatan. Gunung-gunungnya terbayang jelas di kepala saya. Kontur yang tidak ramah bagi pesawat yang keluar jalur. Saya bertanya dengan suara pelan namun tegas. Cuaca? Dilaporkan stabil, Pak. Tidak ekstrem. Jawaban itu justru membuat dada saya terasa semakin berat. Jika bukan cuaca, maka ada faktor lain yang harus segera kami cari. Saya menutup telepon lalu meraih ponsel pribadi. Satu persatu nomor saya hubungi. Wakil Ketua KNKT, Koordinator Investigasi Penerbangan, Kepala Tim Data Penerbangan. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Kita berangkat, siapkan tim penuh, fokus pada pencarian lokasi dan pengamanan perekam data, ujar saya setiap kali sambungan terangkat. Dalam hitungan menit, ruang kerja yang tadinya sunyi berubah menjadi pusat komando kecil. Beberapa staf datang tergesa-gesa, masih mengenakan jaket tipis dan membawa tas berisi laptop. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sama dengan yang saya rasakan, waspada, cemas, dan bersiap menghadapi malam panjang. Di layar besar, peta radar mulai diproyeksikan. Garis hijau rute penerbangan terlihat rapi sampai titik tertentu, lalu berhenti mendadak. Saya berdiri di depan layar itu, menatapnya tanpa berkedip. Setiap kecelakaan selalu diawali oleh satu titik terakhir, titik yang akan kami kejar dengan segala cara. Hubungi Basarnas dan TNI AU. Pastikan koordinasi lapangan berjalan sejak sekarang. Kita butuh pencarian udara secepat mungkin. Seorang staf mengangguk cepat. Jari-jarinya sudah menari di atas papan ketik. Dalam hati saya sudah mulai menyusun kemungkinan. Gangguan navigasi, kesalahan prosedur, masalah komunikasi, atau sesuatu yang lebih rumit. Saya menepis spekulasi itu sejenak. Sebagai penyelidik, saya harus memegang satu prinsip, tidak berprasangka sebelum data berbicara. Namun tetap saja, naluri lama saya berbisik bahwa insiden ini tidak sederhana. Saya melangkah ke jendela dan menatap langit gelap. Setiap kali pesawat jatuh, bukan hanya logam yang remuk. Ada keluarga yang terbangun di tengah malam menunggu kabar yang belum tentu mereka sanggup terima. Pikiran itu membuat saya menarik nafas dalam-dalam, mencoba menjaga ketenangan. Ponsel saya kembali bergetar. Pak, dari pihak bandara pesawat sempat melakukan pendekatan, lalu naik lagi. Data awal menunjukkan lebih dari 1 kali percobaan. Saya menoleh cepat. Berapa kali? Masih dihitung, sementara 3 kali. Kata itu terengiang di kepala saya. Saya mengulanginya dalam hati, seolah ingin memastikan saya tidak salah dengar. 3 kali mencoba turun berarti ada masalah yang tidak terselesaikan di kokpit. Bukan gangguan sekejap, bukan kesalahan kecil. Saya menutup mata sebentar lalu berkata tegas. Catat semua, jangan ada detail yang terlewat. Waktu, ketinggian, heading, komunikasi dengan menara. Kita akan butuh semuanya. Langkah saya kembali ke meja terasa lebih berat. Saya membuka buku catatan kulit hitam yang selalu saya bawa setiap kali insiden besar terjadi. Di halaman pertama, saya menulis tanggal dengan tinta tebal, 17 Januari 2026.
Di bawahnya, satu kalimat pendek. ATR 42500, hilang kontak saat pendekatan. Tulisan itu sederhana, tetapi bagi saya setiap hurufnya adalah awal dari perjalanan panjang untuk mencari jawaban. Saya tahu mulai malam itu, hidup saya dan tim akan diisi oleh grafik, peta, rekaman suara, dan potongan fakta yang harus dirangkai dengan sabar. Tidak ada ruang untuk asumsi, tidak ada ruang untuk tergesa-gesa. Yang ada hanya satu tujuan, menemukan apa yang sebenarnya terjadi di langit Makassar sebelum pesawat itu berhenti selamanya. Pagi belum sepenuhnya terang ketika saya kembali duduk di ruang komando. Kopi di cangkir sudah dingin, tetapi tidak satu pun dari kami memikirkan rasa. Semua mata tertuju pada layar besar yang menampilkan lintasan penerbangan terakhir ATR 42500 itu. Garis digital berwarna hijau tampak rapi dari Yogyakarta hingga mendekati Makassar, lalu berubah menjadi lengkungan aneh yang berulang. Saya berdiri, mendekatkan diri ke layar, lalu menunjuk bagian yang terlihat seperti huruf S patah. Di sini, kata saya pelan, lebih kepada diri sendiri daripada kepada tim. Di titik ini, mereka seharusnya sudah stabil untuk final approach. Seorang analis data membuka laporannya. Pak, ini hasil sementara radar sekunder dan ADS-B. Pesawat masuk ke area pendekatan, lalu naik lagi. Heading berubah sekitar 20 derajat dari jalur ILS. Saya mengangguk. 20 derajat mungkin terdengar kecil bagi orang awam, tetapi di fase pendaratan itu bisa berarti melenceng jauh dari koridor aman. Saya meminta grafik ketinggian. Garis biru di layar menunjukkan pesawat turun hingga mendekati profil ideal, kemudian naik kembali, lalu turun lagi. Polanya terulang 3 kali. 3 go around, gumam saya. Dan setiap kali penyimpangannya makin besar. Ruangan menjadi hening. Saya bisa mendengar suara pendingin udara dan ketukan pelan jari seseorang di meja. Saya memutar badan ke arah tim. Bagaimana laporan cuaca di bandara saat itu? Seorang petugas meteorologi menjawab, awan menengah, jarak pandang cukup, angin tidak ekstrim, tidak ada laporan badai sel. Saya menghela nafas perlahan. Lagi-lagi cuaca tidak bisa langsung dijadikan kambing hitam. Status pesawat sebelum terbang? Tanya saya lagi. Log perawatan lengkap, Pak. Tidak ada keluhan mesin atau sistem penting dalam penerbangan sebelumnya. Awak pun dinyatakan fit. Kalimat itu menambah beban di pundak saya. Jika pesawat sehat, cuaca mendukung, lalu apa yang membuat mereka berputar-putar di udara? Saya meminta rekaman komunikasi radio dari menara pengawas. Audio kasar, penuh desis statis, tetapi cukup jelas untuk menangkap inti percakapan. Dalam potongan awal, suara pilot terdengar tenang meminta izin pendekatan. Pengawas lalu lintas udara memberi clearance untuk menggunakan sistem pendaratan instrumen. Saya menghentikan rekaman sejenak. ILS seharusnya memberi panduan vertikal dan horizontal yang presisi, kata saya kepada tim. Kalau mereka tetap keluar jalur, kita harus tahu kenapa. Saya melanjutkan audio itu. Ada instruksi heading, ada konfirmasi. Tetapi di salah satu bagian, terdengar jeda sebelum pilot mengulang perintah yang diterimanya, seolah memastikan kembali angka yang disebutkan. Saya menandai waktu itu di buku catatan. Cek sinkronisasi jam radar dengan jam audio. Kita harus tahu persis pada detik keberapa ini terjadi. Di kepala saya, potongan-potongan mulai membentuk gambaran samar. 3 kali mencoba turun, penyimpangan heading, izin pendekatan yang sah, tetapi tetap tidak stabil. Seorang analis lain angkat tangan. Pak, ada satu hal. Pada percobaan kedua, pesawat sempat berada sedikit di atas profil glide slope sebelum naik lagi. Saya menoleh cepat. Berapa jauh? Sekitar 200 kaki. Saya mengangguk. 200 kaki bisa diperbaiki jika disadari lebih awal, tetapi jika dikombinasikan dengan posisi lateral yang salah, itu bisa menjadi awal dari rangkaian keputusan yang semakin sulit. Saya melangkah mondar-mandir di ruangan. Setiap langkah terasa seperti menghitung jarak yang ditempuh pesawat itu menuju akhir yang tragis. Fokus kita sekarang, ujar saya akhirnya, bukan menebak, tapi memetakan. Urutkan semua peristiwa dari menit ke menit, dari saat mereka memasuki area Makassar sampai sinyal terakhir.
Saya menunjuk layar lain yang menampilkan jam digital besar. Buat timeline. Beberapa staf langsung bergerak, membuka perangkat lunak analisis, menarik garis waktu panjang yang masih kosong. Saya melihatnya dan teringat betapa sering garis seperti itu akhirnya dipenuhi angka, grafik, dan catatan kecil yang menentukan nasib sebuah laporan akhir. Telepon di meja berdering. Saya mengangkatnya. "Pak, tim pencari menemukan serpihan awal di daerah perbukitan. Belum bisa dipastikan lokasi utama." Saya menutup mata sejenak. "Koordinatnya kirim sekarang. Jangan dekati dulu kalau belum aman. Utamakan keselamatan tim." Setelah sambungan terputus, saya kembali ke layar. Perbukitan. Itu cocok dengan arah penyimpangan terakhir di radar. Saya menelan ludah. Kalau benar di sana, berarti mereka sudah jauh keluar dari koridor aman. Saya menatap grafik lintasan itu lagi. Garis hijau yang tadinya lurus, kini terasa seperti jejak langkah seseorang yang tersesat di kegelapan. Dalam hati, satu kalimat berputar tanpa henti. 3 kali mencoba turun, bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa sesuatu di kokpit tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hari berganti tanpa terasa. Di kalender meja kerja saya, tanggal merah dicoret satu persatu dengan pena hitam. Bagi kebanyakan orang, itu hanya angka. Bagi kami di KNKT, setiap garis coretan berarti 1 hari lagi berlalu tanpa jawaban pasti. Laporan dari lapangan datang silih berganti. Helikopter TNI menyapu lereng gunung sejak pagi buta. Tim darat bergerak perlahan, menembus hutan basah dan kabut yang turun lebih cepat dari perkiraan. Saya mengikuti semua itu dari layar monitor di Jakarta, menyaksikan titik-titik kecil penanda posisi tim yang bergerak nyaris tak terlihat di peta topografi. Kontur pegunungan di layar tampak seperti gelombang beku. Garis-garis ketinggian rapat menandakan medan curam. Saya tahu betul, setiap langkah di sana adalah pertaruhan. Tanah licin, jurang tersembunyi, dan cuaca yang bisa berubah dalam hitungan menit. Saya menghubungi Komandan Operasi Pencarian. "Bagaimana visibilitas di sektor barat?" "Masih rendah, Pak. Kabut tebal. Kami tunggu jendela cuaca sebelum naik lebih jauh." Saya mengangguk meski tahu dia tidak bisa melihat saya. "Jangan dipaksakan. Keamanan personil nomor 1. Telepon saya letakkan perlahan. Dalam kecelakaan besar, tekanan untuk cepat menemukan seringkali beradu dengan kenyataan medan. Saya belajar sejak lama bahwa memaksa alam hanya akan menambah korban. Di ruang rapat, tim saya tetap bekerja. Dinding dipenuhi peta besar, foto satelit, dan catatan koordinat. Setiap lokasi serpihan diberi tanda merah. Titik-titik itu membentuk pola memanjang seakan menggambar arah terakhir pesawat sebelum hancur menghantam lereng. Saya berdiri lama di depan peta itu. "Sebarannya konsisten dengan benturan kecepatan tinggi," ujar seorang investigator senior di samping saya. Saya mengangguk pelan. "Bukan pendaratan darurat. Tidak ada tanda mereka sempat mengendalikan sampai ke tanah." Kalimat itu terasa dingin di telinga saya sendiri. Sore harinya laporan baru masuk. Tim darat menemukan bagian struktur sayap dan roda pendarat. Belum ada perekam penerbangan. Saya menutup mata sebentar, menarik nafas dalam. "Kita fokus di sektor itu. Biasanya black box terlempar agak jauh dari badan utama," kata saya. Saya tahu betul, perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit dirancang untuk bertahan dari benturan ekstrim. Warna oranye terang seharusnya memudahkan pencarian. Tetapi di hutan lebat, warna pun bisa kalah oleh daun dan lumpur. Malam turun lagi. Lampu di kantor tidak pernah benar-benar padam. Saya tidur di sofa ruang kerja. Jas masih tergantung di sandaran kursi. Setiap kali ponsel bergetar, saya langsung terbangun, berharap kabar yang sama. Belum ada. Di sela-sela kelelahan, pikiran saya kembali ke suara pilot di rekaman radio terakhir yang sudah kami dengar. Tenang, terlalu tenang untuk situasi yang jelas-jelas tidak normal. Saya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di kokpit pada menit-menit itu. Apakah mereka menyadari betapa jauh pesawat telah keluar jalur, atau justru percaya semuanya masih bisa diperbaiki? Pagi berikutnya, saya berada di bandara untuk bertemu tim lapangan yang akan berangkat lagi. Wajah mereka kusam, mata merah karena kurang tidur, tetapi langkah mereka tetap mantap. "Sasaran utama hari ini?" tanya saya. "Kami memperluas pencarian ke lembah di sisi utara, Pak. Ada sinyal samar dari alat pencari bawah air, kemungkinan dari unit perekam." Jantung saya berdetak lebih cepat. "Pastikan koordinasi dengan udara.
Kalau ada apapun yang menyerupai modul oranye, laporkan segera. Saya menepuk bahu salah satu dari mereka sebelum mereka naik ke pesawat. Dalam hati saya tahu, mereka membawa beban besar. Bukan hanya mencari logam, tetapi mencari kebenaran. Siang hari awan mulai pecah. Helikopter kembali terbang lebih rendah. Saya menunggu di ruang komunikasi, menatap layar kosong yang menampilkan saluran radio terbuka. Kemudian suara itu datang. Posko pusat, kami menemukan objek berwarna oranye di kedalaman sekitar 30 meter dari titik benturan utama. Saya berdiri seketika. Konfirmasi bentuk. Silinder kecil, ada label reflektif. Kami menduga ini perekam. Saya menutup mata beberapa saat, lalu membukanya lagi. Amankan, dokumentasikan sebelum dipindahkan. Jangan dibuka di lapangan. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam sebelum pesan lanjutan masuk. Objek berhasil diangkat. Kondisi luar rusak tapi utuh. Saya menghembuskan nafas panjang yang baru saya sadari sejak tadi saya tahan. Black box. Dua kata itu tidak pernah terdengar ringan bagi saya. Ia selalu datang bersama kesedihan tetapi juga harapan. Harapan bahwa di balik cangkang yang penyok itu ada rekaman yang masih hidup. Sore itu, TNI mengabarkan akan membawa perekam tersebut dengan pengawalan khusus. Saya langsung memerintahkan tim laboratorium bersiap. Begitu tiba, kita mulai proses pengunduhan data. Tidak ada penundaan, kata saya. Saya menatap peta di dinding sekali lagi. Titik-titik merah itu kini terasa sedikit lebih berarti. Kita akhirnya punya saksi yang tidak bisa berbohong. Dan saya tahu, ketika suara di dalam kotak itu diputar, ruangan akan kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Kotak itu tergeletak di atas meja baja di ruang laboratorium KNKT. Cat oranyenya terkelupas di beberapa bagian, permukaannya penuh goresan dan lumpur kering. Saya berdiri beberapa langkah darinya, memandanginya tanpa bicara. Selama bertahun-tahun bekerja di bidang investigasi kecelakaan, saya tahu betul, benda kecil di depan saya ini menyimpan lebih banyak cerita daripada ratusan halaman spekulasi di luar sana. Teknisi membuka wadah pelindungnya dengan hati-hati, menggunakan sarung tangan tebal dan alat khusus. Tidak ada suara, selain dengung mesin pendingin dan bunyi logam kecil yang bersentuhan. Semua orang di ruangan itu menahan nafas, seolah takut sedikit saja gerakan bisa menghapus jejak terakhir dari penerbangan tersebut. Saya melipat tangan di dada. Mulai dengan perekam suara kokpit, kata saya pelan, tetapi tegas. Lampu indikator di panel menyala satu persatu. Kabel disambungkan ke perangkat pembaca data. Di layar komputer, baris-baris kode mentah bermunculan, seperti denyut nadi digital yang perlahan kembali hidup. Seorang teknisi menoleh ke arah saya. "Data bisa diunduh, Pak. Kondisinya cukup baik." Saya mengangguk. Dada saya terasa menghangat sekaligus berat. Lega karena rekaman selamat, berat karena saya tahu apa yang akan kami dengar bukanlah percakapan biasa. Kami pindah ke ruang analisis audio. Lampunya dibuat redup agar layar lebih jelas. Saya duduk di kursi paling depan, headset terpasang. Di belakang saya, para investigator lain ambil tempat masing-masing. Tidak ada yang berbicara, bahkan batuk pun terdengar terlalu keras di ruangan itu. Rekaman dimulai. Suara dengung mesin terdengar stabil, latar belakang khas kabin depan pesawat turboprop. Percakapan awal terdengar normal, ketinggian disebutkan, ketepatan dikonfirmasi, checklist dibacakan dengan nada datar dan profesional. Saya menatap garis waktu di layar. Menit demi menit berlalu. Lalu sesuatu berubah. Ada jeda yang lebih panjang dari biasanya sebelum salah satu pilot menjawab. Nada suaranya masih tenang, tetapi tidak lagi seefisien sebelumnya. Saya mengangkat tangan, memberi isyarat agar volume dinaikkan sedikit. "Tunggu, ulangi heading itu," terdengar salah satu suara. Yang lain menjawab, lebih pelan, seakan membaca ulang instruksi dari ingatan. Saya menuliskan waktu kejadian itu di buku catatan. Beberapa detik kemudian, bunyi klik saklar terdengar, diikuti suara sistem otomatis yang memberikan peringatan singkat. Bukan alarm keras, tetapi cukup untuk menandakan ada parameter yang tidak sesuai. Saya merinding. "Apakah kita di jalur?" tanya salah satu pilot di rekaman. Pertanyaan sederhana, namun di ruangan itu, kalimat itu terasa menggantung di udara. Saya melirik para investigator lain. Beberapa dari mereka saling pandang, alis berkerut. Tidak ada yang berbicara. Rekaman berlanjut. Terdengar koordinasi cepat, lalu diam lagi.
Jeda itu semakin sering. Seolah setiap orang di kokpit sedang memikirkan hal yang sama, tetapi tidak ada yang benar-benar yakin bagaimana mengatakannya. Tiba-tiba, suara sistem peringatan terdengar lebih jelas. Bukan teriakan, melainkan pengingat mekanis yang berulang. Altitude, ucap suara sintetis itu. Saya menegakkan punggung. Salah satu pilot merespon, berusaha tetap tenang. Ya, kita koreksi. Nada itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Bukan karena panik, tetapi karena terdengar seperti seseorang yang meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa detik kemudian, terdengar bunyi klik lain, mungkin perubahan konfigurasi pesawat. Lalu pertanyaan lagi, kita terlalu kiri atau kanan? Jawaban datang cepat tetapi ragu. Saya seharusnya kanan sedikit. Kata seharusnya itu terasa berat. Saya menekan tombol jeda. Ruangan benar-benar sunyi. Kita ulangi 10 detik sebelum ini, kata saya. Teknisi memutar ulang. Kita mendengarkan lagi. Kali ini lebih fokus pada nafas, pada jeda, pada tekanan di setiap suku kata. Bagi orang awam, ini mungkin terdengar seperti percakapan biasa. Bagi kami, setiap tarikan nafas adalah petunjuk. Saya mengangguk pelan. Ada ketidakpastian posisi, ujar saya. Catat itu. Rekaman dilanjutkan. Menit terakhir mendekat. Nada suara menjadi lebih singkat. Koordinasi terdengar terburu-buru, meski tetap terkendali. Tidak ada teriakan, tidak ada umpatan, hanya profesionalisme yang dipaksa bertahan di tengah situasi yang semakin menyempit. Suara peringatan muncul lagi, kali ini lebih sering. Saya meremas pulpen di tangan. Lalu, senyap. Rekaman berhenti tiba-tiba. Tidak ada suara benturan, tidak ada kata terakhir yang dramatis, hanya kehampaan yang memutus aliran audio. Saya melepas headset perlahan. Ruangan tetap diam beberapa detik, seolah semua orang perlu waktu untuk kembali bernafas. Saya berdiri. Sinkronkan dengan data penerbangan, kata saya. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada detik yang sama di grafik ketinggian dan heading. Di dalam hati, satu perasaan menguat. Yang kita dengar barusan bukan kepanikan mendadak. Itu adalah kebingungan yang tumbuh perlahan. Dan justru karena itulah, rekaman itu membuat saya merinding. Kami tidak langsung meninggalkan ruang analisis setelah rekaman berhenti. Beberapa orang masih duduk membeku, menatap layar kosong yang sebelumnya memutar suara dari menit-menit terakhir penerbangan itu. Saya melirik jam tangan. Sudah lewat tengah malam lagi. Hari-hari seperti ini membuat waktu kehilangan makna. Sekarang, kita biarkan angka bicara, ujar saya pelan. Tim teknis mulai bekerja. Perekam data penerbangan dipasang di perangkat pembaca khusus. Grafik demi grafik muncul di layar besar. Ketinggian, kecepatan udara, sudut pitch, roll, heading, hingga konfigurasi flap dan roda pendarat. Semua bergerak mengikuti garis waktu yang sama dengan rekaman suara. Saya berdiri di depan layar, tangan bersedekap. Putar dari 5 menit sebelum dampak. Perintah saya. Garis-garis itu bergerak perlahan, seolah mengulang kembali perjalanan yang sudah tidak bisa diubah. Ketinggian turun sesuai profil pendekatan, lalu naik sedikit. Heading bergeser, lalu turun lagi. Ini go around pertama, kata salah satu analis. Saya mengangguk. Yang kedua? Di sini, Pak, ketinggian naik lebih tajam, sudut pitch meningkat. Saya mencatat. Setiap koreksi berarti keputusan di kokpit. Setiap garis miring adalah hasil dari pikiran manusia yang sedang bekerja di bawah tekanan. Kami memadukan data dengan audio. Saat salah satu pilot di rekaman bertanya tentang posisi, grafik heading terlihat menyimpang dari jalur ILS beberapa derajat. Ketika suara sistem menyebut ketinggian, kurva altimeter digital menunjukkan pesawat berada di bawah profil ideal. Saya menunjuk layar. Lihat ini, mereka menyadari ada yang tidak beres. Sistem memberi peringatan, tetapi koreksinya terlambat atau tidak cukup besar. Seorang investigator senior menimpali, dan tidak ada indikasi kegagalan mesin, torsi propeller stabil, parameter temperatur normal. Itulah titik yang makin mengeraskan kesimpulan awal saya. Pesawat ini sehat, tidak ada ledakan mendadak, tidak ada kegagalan struktural sebelum benturan.
Saya meminta grafik getaran. Tidak ada spike signifikan, kata teknisi. Saya menarik nafas panjang. Berarti sampai detik terakhir, pesawat masih bisa dikendalikan. Kalimat itu selalu terasa paling berat dalam setiap investigasi. Kami beralih ke data navigasi. Jejak lintasan digambar ulang dengan presisi lebih tinggi. Garisnya semakin menjauh dari koridor pendekatan yang seharusnya mengarah ke wilayah berbukit di utara bandara. Saya menunjuk peta topografi di layar sebelah. Kalau ini jalur ILS, kata saya, menggambar garis lurus imajiner dengan jari, maka ini jalur aktual mereka. Perbedaannya jelas. Kenapa tidak dikoreksi? Gumam salah satu anggota tim. Saya tidak langsung menjawab. Dalam kecelakaan, jarang sekali ada satu sebab tunggal. Bisa saja ada kombinasi, tekanan kerja, kesadaran situasional, interpretasi instruksi. Semua itu bagian dari sistem. Saya kembali berdiri, menatap layar yang kini penuh grafik. Yang jelas, lanjut saya, data menunjukkan mereka tidak berada di jalur yang seharusnya, dan itu diketahui di kokpit. Saya menunjuk titik terakhir pada grafik ketinggian yang jatuh tajam. Di sini, tidak ada lagi waktu. Ruangan kembali sunyi. Saya menutup buku catatan, lalu membukanya lagi di halaman baru. Dengan tinta tebal, saya menulis. Tidak ada indikasi kegagalan mesin sebelum benturan. Di bawahnya, penyimpangan jalur pendekatan tidak terkoreksi. Kalimat-kalimat itu bukan kesimpulan akhir, tetapi bagi saya, itu sudah cukup untuk membuat arah investigasi semakin jelas. Di balik setiap grafik, saya membayangkan dua orang di depan sana, menatap panel instrumen yang sama, mencoba memahami apa yang terjadi. Mungkin percaya bahwa mereka masih punya ruang untuk memperbaiki. Saya menatap layar sekali lagi, lebih lama. Besok kita susun paparan awal untuk publik. Karena seberat apapun fakta ini, dunia harus mendengarnya. Dan saya tahu, saat kata-kata itu keluar dari mulut saya nanti, saya tidak hanya membawa data. Saya membawa suara-suara yang baru saja kami dengar. Suara yang berhenti tepat sebelum grafik-grafik ini mencapai ujungnya. Pagi itu, ruang konferensi pers di kantor KNKT dipenuhi deru kamera dan bisik-bisik wartawan. Lampu sorot menyala lebih terang dari biasanya, memantul di meja panjang tempat saya akan duduk sebentar lagi. Saya berdiri di balik pintu, menata kembali napas. Setumpuk dokumen di tangan saya terasa lebih berat dari berat kertasnya sendiri. Di halaman-halaman itu tersimpan grafik, transkrip, dan kesimpulan awal yang masih bertanda sementara. Kata itu penting, sangat penting. Namun saya tahu, di telinga publik, setiap kalimat dari mulut saya akan terdengar seperti vonis. Saya melangkah masuk. Flash kamera meledak serempak. Saya duduk, meletakkan map di meja, lalu menatap barisan wajah di depan saya. Ada yang sudah menyiapkan pertanyaan, ada yang masih menunggu ekspresi saya untuk membaca arah berita. Saya membuka dengan suara pelan, terukur. Terima kasih. Kami akan menyampaikan perkembangan awal hasil investigasi kecelakaan pesawat ATR 425, rute Yogyakarta-Makassar. Saya sengaja menyebut tipe pesawat dengan artikulasi jelas, memastikan tidak ada angka yang terdengar keliru ketika direkam atau diputar ulang oleh mesin pembaca suara. Saya menjelaskan tentang kronologi dasar, tanggal penerbangan, 3 kali percobaan pendaratan, kondisi cuaca yang tidak ekstrim. Lalu saya berhenti sejenak, memberi ruang pada setiap kalimat untuk meresap. Beberapa wartawan mulai menunduk, mencatat cepat. Kami menemukan bahwa sebelum penerbangan, pesawat berada dalam kondisi layak operasi. Tidak ada laporan gangguan mesin atau sistem penting. Saya bisa merasakan perubahan di ruangan itu. Kalimat tersebut selalu memicu reaksi. Jika bukan mesin, maka apa? Saya melanjutkan. Saat mendekati Bandara Sultan Hasanuddin, awak menerima izin melakukan pendekatan menggunakan sistem pendaratan instrumen atau ILS. Namun, berdasarkan data awal,
Jalur yang diikuti tidak sepenuhnya sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Saya mengucapkannya perlahan, memilih diksi yang tidak menyudutkan, tetapi cukup jelas untuk dipahami. Salah satu tangan terangkat. Apakah ini berarti kesalahan pilot, Pak? Pertanyaan itu selalu datang lebih cepat dari yang saya harapkan. Saya menatap penanya, lalu menggeleng pelan. Kami tidak menggunakan istilah itu pada tahap ini. Investigasi kecelakaan bertujuan mencari faktor penyebab, bukan menyalahkan individu. Yang bisa kami sampaikan saat ini adalah adanya indikasi kebingungan dalam mengikuti prosedur pendekatan. Saya bisa mendengar beberapa kamera kembali berbunyi. Saya membuka lembar berikutnya. Dari rekaman suara kokpit, terdapat percakapan yang menunjukkan upaya awak untuk memahami posisi pesawat dan koreksi yang harus dilakukan. Sistem peringatan juga aktif pada menit-menit terakhir. Ruangan terasa semakin sunyi. Tidak ada lagi bisik-bisik. Semua menunggu lanjutan kalimat saya. Saya perlu menegaskan, tambah saya, bahwa ini adalah temuan awal. Analisis lanjutan masih berlangsung, termasuk pelatihan awak, desain prosedur, dan faktor lingkungan. Seorang wartawan lain berdiri. Apakah rekaman itu menunjukkan kepanikan? Saya menggeleng lagi. Tidak, yang terdengar justru komunikasi yang relatif tenang. Namun ada jeda dan pertanyaan-pertanyaan yang menandakan ketidakpastian situasional. Saya berhenti sejenak, merasakan tenggorokan saya sedikit kering. Ketenangan dalam kondisi seperti itu bisa berarti dua hal, profesionalisme atau keyakinan bahwa situasi masih bisa dikendalikan. Saya tidak menambahkan interpretasi lebih jauh. Di baris depan, seorang jurnalis mengangkat ponsel, merekam setiap kata. Saya menutup dengan satu pernyataan yang sejak malam tadi saya ulang-ulang di kepala. Tugas kami adalah memastikan bahwa dari tragedi ini, sistem keselamatan penerbangan bisa diperbaiki. Rekomendasi akan dikeluarkan setelah seluruh data dianalisis. Saya berdiri sedikit lebih tegak. Kami meminta publik bersabar dan tidak berspekulasi. Namun saya sadar, itu lebih merupakan harapan daripada kenyataan. Sesi tanya-jawab berlanjut hampir 1 jam, tentang prosedur ILS, tentang medan di sekitar bandara, tentang apakah awak kelelahan. Saya menjawab sebisanya, selalu kembali pada prinsip yang sama, fakta, kehati-hatian, dan proses. Ketika akhirnya saya meninggalkan ruangan, lampu sorot dimatikan satu persatu. Suara kamera menghilang, digantikan langkah kaki staf yang merapikan kursi. Di koridor yang lebih sepi, saya berhenti sejenak, menyandarkan punggung ke dinding. Saya tahu, di luar sana, judul-judul besar akan segera muncul. Potongan kalimat saya akan dipilih, dipadatkan, kadang diberi nada dramatis. Tetapi saya juga tahu, saya tidak boleh membiarkan tekanan itu mengubah cara kami bekerja. Saya menatap map di tangan saya lagi. Di dalamnya bukan hanya grafik dan transkrip, ada amanah untuk menjelaskan kebenaran dengan setepat mungkin. Dan itu, bagi saya, lebih berat daripada sorotan kamera manapun. Malam kembali turun ketika saya akhirnya sendirian di ruang kerja. Gedung KNKT sudah jauh lebih sepi. Lampu-lampu di lorong menyala setengah, menciptakan bayangan panjang di lantai mengkilap. Di meja saya, laporan sementara terbuka, halaman demi halaman penuh garis bawah merah dan catatan tangan. Saya melepas kacamata, menggosok pelipis. Di kepala saya, potongan suara dari rekaman itu masih berputar. Pertanyaan tentang posisi, nada ragu, peringatan sistem yang muncul berulang. Semua terasa lebih jelas dalam kesunyian. Saya berdiri dan berjalan ke jendela. Jakarta terlihat seperti hamparan cahaya kecil di kejauhan, kontras dengan gelapnya langit. Setiap lampu itu, saya pikirkan, mewakili seseorang yang mungkin juga sedang terjaga, membaca berita, menunggu kepastian tentang orang yang mereka cintai. Itulah sisi lain dari pekerjaan ini yang jarang terlihat kamera. Saya kembali ke meja dan membuka halaman kosong di buku catatan. Dengan hati-hati, saya menulis judul kecil di bagian atas. Pelajaran keselamatan. Kata itu selalu menjadi tujuan akhir setiap investigasi. Bukan sensasi,
bukan tudingan, tetapi perbaikan. Saya mulai menyusun poin-poin yang kelak akan berkembang menjadi rekomendasi. Penegasan kembali pelatihan pendekatan instrumen di wilayah dengan kontur medan kompleks. Evaluasi prosedur go-around berulang. Penguatan komunikasi kokpit ketika situasi mulai menyimpang dari rencana awal. Saya berhenti menulis sejenak. Dalam benak saya, dua sosok di kokpit itu kembali muncul. Bukan sebagai figur dalam grafik, melainkan sebagai manusia yang menghadapi tekanan nyata. Cuaca yang mungkin berubah tipis, instruksi yang harus ditafsirkan cepat, panel instrumen yang penuh angka. Saya tahu, sangat mudah bagi publik untuk melihat dari luar dan berkata, seharusnya begini, seharusnya begitu. Tetapi di udara, setiap detik diisi oleh keputusan yang harus diambil tanpa jeda. Saya menutup buku itu perlahan. Tugas kita bukan menghakimi, gumam saya pada diri sendiri, tetapi mencegah. Saya teringat kalimat yang selalu saya ulang di setiap rapat besar. Keselamatan penerbangan dibangun dari kepatuhan terhadap detail kecil. Satu angka yang sangat dibaca, satu jalur yang tidak diperiksa ulang, satu asumsi yang tidak dikonfirmasi. Semua bisa berantai. Saya membuka kembali laporan data penerbangan. Di laptop, grafik terakhir masih ada di sana. Garis yang turun tajam menuju titik nol. Saya menatapnya lama. Di balik setiap garis itu, ada cerita yang berakhir terlalu cepat. Saya menghela nafas dalam-dalam, lalu menutup layar. Besok, pekerjaan akan berlanjut. Analisis pelatihan awak, simulasi ulang di perangkat penerbangan, pemeriksaan desain prosedur bandara, diskusi panjang dengan regulator. Tidak ada yang selesai dalam satu konferensi pers. Di luar jendela, hujan tipis mulai turun. Bunyi rintiknya samar, hampir seperti desis statis di rekaman radio. Saya berdiri lagi, mengambil map laporan dan merapikannya ke dalam tas. Sebelum mematikan lampu, saya menoleh sekali lagi ke ruangan itu. Meja kosong. Kursi yang sudah ditarik masuk, papan tulis penuh coretan. Semua itu akan terisi lagi besok, karena bagi saya, setiap kecelakaan adalah janji sunyi untuk bekerja lebih keras. Janji agar jalur pendekatan di langit tidak lagi berakhir di lereng gunung. Janji agar suara ragu di kokpit suatu hari nanti digantikan oleh keyakinan yang lahir dari prosedur yang dipahami sempurna. Dan ketika saya akhirnya melangkah keluar, satu pikiran tetap tinggal di belakang. Di udara, tidak ada ruang untuk kebetulan. Hanya disiplin, kewaspadaan, dan pelajaran yang tidak boleh terulang.